Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang ditunjuk? Manusia, Adam namanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara singkat, Adam punya kelebihan kemampuan, maka dimintakan makhluk pada saat itu untuk hormat kepada Adam. Diminta semua sujud sebagai ketaatan atas perintah Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan termasuk kalangan jin yang hadir pada saat itu sujud hormat pada Adam. Semua sujud illa iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari ketentuan dan perintah Allah. Jin yang fasik. Sebelum jin ini fasik, dia taat. Cuma dia saat itu tidak mau sujud, melanggar ketentuan Allah. Kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi perintahnya. Apa jawabannya? Allah langsung menyampaikan klarifikasi lewat lisan jin ini supaya terdengar langsung oleh makhluk dan nanti dia tidak akan mengelak dari perbuatannya. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya. Api lebih hebat dibandingkan dengan tanah. Qala fakhruj, keluar kamu dari sini. Maka Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggal kamu di surga sementara dengan istrimu, pelajari kenikmatan surga, cari bekal di situ supaya kamu turun ke bumi jadi khalifah, kamu bisa menata bumi seperti surga. Dengan segala keindahannya, kenyamanannya, keenakannya. Jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, ini niscaya akan menjadikan kamu menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Maka kemudianlah iblis mengajukan kepada Allah permohonan. Dia katakan, aku akan menggoda Adam untuk membuktikan aku paling hebat dibandingkan dengan Adam. Dikabulkan oleh Allah. Kemudian iblis mulai menggoda Adam. Saat menggoda itulah namanya berubah dari iblis jadi setan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan mulai menggelincirkan Adam. Maksudnya digodalah Adam sehingga menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi pohon ini, jauhi, kata syaitan, dekati, dekati, dekati. Dijauhkan dari kebaikan, didekatkan kepada larangan. Terpeleset Adam, bahasa Al-Qur'annya yang mempelesetkan setan. Apa itu setan? Dari kata syatana. Syatana berarti yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan. Kalau syatana ini melekat pada satu benda atau makhluk, maka berubah kemudian makhluknya berubah dari syatana jadi syaitan. Jadi kesimpulannya, setiap ada yang menjauhkan dari kebaikan, maka namanya apa? Ingat baik-baik, ingat namanya apa? Jadi kalau ada manusia yang menjauhkan dari kebaikan, maka sifatnya apa namanya? Apakah ada manusia yang disebut setan? Ada. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami tetapkan, kami jadikan bagi setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Golongan-golongan setan. Apa yang dimaksud setan? Tadi saya kembalikan, yang menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Yang paling bahaya ketika disebutkan setannya disebut syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan manusia. Jadi sifat ini mengajak pada kejelekan ini bukan hanya melekat pada diri iblis yang asalnya jin, tapi juga bisa berpotensi melekat pada manusia. Jadi ada manusia wujudnya manusia tapi membawa misi-misi setan, yaitu menjauhkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan ini yang paling susah, setan manusia lebih susah menghadapinya dibandingkan dengan setan jin.